Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidul Mursalin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Pada pertemuan yang lalu disampaikan bab yang baru, yaitu babul mujahadati, bab tentang mujahadah atau jihad. Jadi kata-kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, artinya mengerahkan segala sesuatu kemampuan atau mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang menjalankan ketaatan ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan usaha yang keras. Ya. Tanpa hal itu sulit sekali. Ya. Dan juga tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan beberapa ayat, ada 6 ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Di antaranya adalah ayat yang termaktub di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-69. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan dari kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ya. Ikhwati azakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ya, bahwasannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan mujahadah. Ya. Menjalankan ketaatan untuk menjadikan orang yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi dari larangannya, itu membutuhkan mujahadah,
membutuhkan kesungguhan, membutuhkan jihad dari kita, kesungguhan kita dengan mengerahkan ya segala kemampuan kita untuk melaksanakan hal tersebut, ya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, ya, puasa, zakat, haji, semua itu membutuhkan apa? Membutuhkan jihad, membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan dari kita sehingga kita mampu untuk melakukan hal tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalam hal menjalankan ketaatan. Demikian pula untuk menjauhkan dari segala larangan itu juga membutuhkan kesungguhan dari kita juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Menjalankan ketaatan membutuhkan mujahadah, menjauhi dari larangan juga membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan. Membutuhkan kesungguhan dari kita. Ya. Kalau boleh saya berikan contoh, 2 contoh saja dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya meninggalkan larangan Allah Taala membutuhkan mujahadah. Contoh yang kita hadapi khususnya ya kaum lelaki. Kaum lelaki. Apa itu? Yaitu merokok. Ya. Meninggalkan rokok atau sebelumnya. Bahwasanya rokok itu awal-awal munculnya dikatakan bahwasanya ada yang mengatakan ya makruh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Tapi belakangan ini ya dengan majunya berkembangnya teknologi menjadi canggih sekali ya, sehingga para dokter sepakat bahwasanya rokok itu adalah berbahaya. Dunia medis mengatakan bahwasanya rokok itu adalah berbahaya. Sehingga keputusan terakhir yang tidak disangsikan lagi bahwasanya rokok itu adalah haram. Rokok itu adalah haram. Ya, ini keputusan yang terakhir final sudah. Jangan sanksi lagi dengan keharaman rokok. Karena rokok itu adalah sesuatu yang berbahaya. Segala sesuatu yang berbahaya dalam Islam pasti dilarang. Ya, pasti dilarang. Karena rokok itu adalah dapat membunuh seorang dengan perlahan-lahan. Padahal Allah Taala mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri Anda sendiri. Ya. Bagian orang memang sulit untuk meninggalkan rokok karena sudah bertahun-tahun sudah merokok. Sehingga sulit sekali untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, selain membunuh rokok itu ya akan menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Padahal Allah Taala melarang. Dalam firman-Nya wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah kalian melemparkan diri Anda sendiri pada kebencanaan, dalam kebinasaan. Ya. Selain itu juga bahwasanya rokok itu adalah perbuatan tabdzir, perbuatan boros, ya, membuang-buang harta benda, ya. Tabdzir boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh. Kata Allah Taala wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian Anda berbuat tabdzir, ya, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang boros itu adalah teman-teman syaitan, ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya sebagai kaidah segala sesuatu yang berbahaya pasti dilarang. Di antaranya adalah rokok ini. Dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Nawawi yaitu la darara wala dirar. La darara wala dirar. Hadis ini sebagai patokan saudara-saudara. Sebagai kaidah, apa saja yang berbahaya itu tidak boleh dalam Islam. Ya, dalam Islam. Rokok ini berbahaya, la darara wala dirar. Tidak boleh seorang itu ya bermadarat, memberikan madarat pada dirinya maupun pada orang lain. Ya.
Jadi ikhwati azakumullah, itu contoh yang pertama. Ya. Jadi dengan harapan yaitu meninggalkan rokok, harus ditinggalkan karena rokok itu adalah haram. Ya, ini membutuhkan apa? Mujahadah. Taib. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu mencukur jenggot. Ya. Mencukur jenggot. Padahal mencukur jenggot itu adalah haram ya akhi. Haram hukumnya. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, khaliful majusa, khaliful musyrikina, waffarul liha, ya, waffarul liha, wa aufus syawarib, ya, waffarul liha, wa juzus syawarib. Kata Nabi SAW, selisihilah orang-orang majusi, berselisihlah kalian dengan orang-orang musyrikin. Ya, wafirul liha, perbanyaklah jenggot. Perbanyaklah itu perintah atau perintah? Perintah atau perintah bapak-bapak? Perintah. Ya. Jadi perintah dari Nabi SAW, kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot. Ya. Tidak boleh dipotong, haram hukumnya. Ya. Kita yang ngaji harus berbeda bapak-bapak, saudara-saudara. Kita yang sudah ngaji ini harus berbeda. Sudah ngerti, tidak boleh diterjang. Ya. Berarti tidak ada manfaatnya kalau kita terjang. Wong sudah dilarang kok sama Nabi SAW. Waffirul liha, a'ful liha, perbanyaklah, perteballah. Ya, biarkan jenggot itu tumbuh. Wa'ful syawarif. Ya, potonglah, pangkaslah kumis. Ya, kumisnya dihabiskan, dipangkas. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, bahwasannya ya, meninggalkan hal yang diharamkan itu juga membutuhkan apa? Membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan dari kita. Ya. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis yang pertama. Kata beliau, wa amal ahaditsu, ya. Adapun hadis-hadis yaitu fal awwalu, hadis yang pertama, saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadits ini dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadits qudsi. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi aku, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad adzantuhu bil harbi,
Sungguh, ya, aku telah mengumumkan bagi dia peperangan. Ya. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan di sini wali, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Pertanyaannya, siapa wali itu? Walinya Allah itu siapa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-62 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwasannya para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir bagi mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa bersedih hati. Ya, mereka tidak akan bersedih hati. Siapa mereka itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kriteria siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mempunyai dua kriteria Bapak Ibu. Kriteria yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, ya, meyakini dengan syariatnya, mengamalkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka selalu yang kedua, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah kriteria yang sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah dua kriterianya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda mempunyai dua kriteria ini, Anda adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azzakumullah. Ya. Jadi bukan wali Allah itu orang yang mengaku-ngaku wali. Aku wali, bukan. Wali Allah itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus tadi itu. 6263. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik itu dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang, selalu bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, Anda adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, barang siapa yang memusuh kekasihku, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harbi. Sungguh aku telah mengumumkan bagi dia bil harb. Ya, apa harb itu? Perang, ya akhi. Perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekuat apa kita, ya, akan memerangi Allah Subhanahu wa taala? Sekuat apa kita akan diperangi sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang membenci dan mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah, ya, menantang Allah Taala untuk berperang. Kira-kira menang tidak perang sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jawabannya pada Bapak Ibu sendiri. Tidak mungkin menang. Ya, sekuat apa kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian
Jadi ini bahayanya orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik itu membencinya atau mengganggunya secara fisik maupun secara psikologis, ya, kejiwaannya diganggu, berarti dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ya, dengan suatu perbuatan, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, itu lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya bahwasanya, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, ya, hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu faraid, daripada nawafil. Ada faraid, ada nawafil. Faraid ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nawafil. Faraid yang diwajibkan. Nawafil adalah hal-hal yang disunnahkan, ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya kan? Itu apabila seorang hambaku berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai orang itu, ya, dengan perbuatan sunnah-sunnah, ya, Allah Ta'ala akan cinta kepada orang tersebut setelah mengerjakan faraid yang wajib. Yang wajib kita ini apa? Salat yang 5 waktu ini. Ini rosmal Bapak, ini rosmal Ibu. Salat 5 waktu ini rosmal kita, ya, merupakan modal, ya. Modal itu tidak boleh diabaikan. Modal yang namanya modal, ya, tidak boleh diabaikan, harus diperhatikan. Setelah mengerjakan faraid, baru mengerjakan nawafil. Jangan dibalik, nawafilnya masya Allah, faraidnya kacar-kacir. Ini keliru. Coba saja untuk perhatikan, ya, dalam salat qiyamul lail 10 hari yang terakhir Ramadan, orang mungkin masya Allah khusyuk, tidak bergerak, salat tidak bergerak, ya. Tapi tatkala mengerjakan faraid 5 waktu, gerak terus, ya. Artinya saudara-saudara, bahwasanya seorang itu harus memperhatikan faraid dulu, kemudian baru nawafilnya. Faraidnya harus dikencengi dulu, diperhatikan. Khususnya yang sholat 5 waktu ini harus kita perhatikan waktunya, ya. Dilakukan secara berjamaah, laki-laki wajib, tidak boleh tidak. Lelaki wajib untuk bersolat berjamaah, ya. Kemudian sudah memperhatikan yang faraid, baru nawafil. Nah, seorang yang melakukan nawafil ini, memperbanyak nawafil, ya, akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ya, berarti Allah SWT mempunyai sifat cinta. Ya, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia, sampai aku senang kepada dia. Tapi cintanya Allah SWT tidak sama dengan cintanya makhluk. Tidak sama cintanya seorang suami kepada istrinya, tidak sama cintanya seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak sama al-khaliq dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama
Ya, tidak ada sesuatu yang sama, ya, antara al-khaliq dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin namanya sama, cinta, tapi tidak sama cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya Allah Taala mempunyai sifat cinta, tapi tidak sama cintanya, ya, al-makhluk dengan khaliq, ya. Baik. Dan ini juga, ya, memberikan pengertian juga kepada kita bahwasannya disebutkan di sini di antara sebab-sebab cintanya Allah SWT seorang hamba itu adalah, yaitu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan nawafil. Dengan nawafil. Perbuatan-perbuatan yang disunnahkan. Seperti apa? Sebutkan di sini qiyamul lail. Seperti bangun malam, Bapak Ibu. Seperti apa? Bangun malam. Upayakan ini. Walaupun Bapak Ibu cuma 2 rakaat. Ya, sebelum subuh itu walaupun cuma 2 rakaat, upayakan, usahakan. Ya. Karena itu adalah merupakan sebab-sebab agar Allah itu cinta kepada hamba itu. Ya. Sebaik-baik salat ba'dal fardhu adalah qiyamul lail. Salat malam. Walaupun cuma 2 rakaat, langgengkan, istiqomahkan. Kan sudah disebutkan pada bab yang lalu, bab istiqomah. Walaupun cuma 2 rakaat, langgengkan Bapak Ibu. Upayakan, mujahadah, paksa. Kan kita bicara masalah bab mujahadah ini. Ya. Paksakan. Ya. Ini sangu kita nanti di akhirat. Ya. Qiyamul laili, ya. Wa sunan ar-rawatib, dan sunah-sunah rawatib qabliyah ba'diyah itu. Ya, qabliyah ba'diyah. Ya. Ada berapa itu? Ada 12, ya. Yakni qablal fajri 2 rakaat. Sudah adzan subuh, sebelum salat subuh yang fardu itu ada sunnahnya. Setelah adzan 2 rakaat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah, ya, salat sunnah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sunnahnya Bapak Ibu. Bagaimana dengan wajibnya? Tentunya adalah pahalanya lebih besar lagi. Yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW, la fi safar wa la fi hadar. Tidak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW salat sunnah 2 rakaat ini. Qabl fajr, sebelum subuh itu, salat sunnah. Baik dalam keadaan safir maupun tidak keadaan safir. Baik dalam keadaan bepergian maupun tidak dalam bepergian, tidak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW. Karena memang besar pahalanya, sangat agung pahalanya. Ya, ini jangan diremehkan. Ya, kadang-kadang orang bangunnya sudah qomat. Ya, sudah qomat. Jangan. Ya. Seorang yang bangunnya adzan itu berarti dikencingin sama setan. Ya. Orang bangun pas adzan subuh itu sudah dikencingin sama setan. Mau Bapak Ibu dikencingin sama setan? Kan enggak mau. Makanya bangun sebelum subuh. Usahakan, ya kan, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Baik. Jadi ini rawatib salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yaitu setelah adzan subuh, sebelum melaksanakan salat fardu. Kemudian 2 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 rakaat sebelum dhuhur. Kemudian 2 rakaat setelah dhuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, genap 12. Itu yang muakkadah, yang ditekankan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ditekankan. Ya. Itu seorang yang menjaga hal itu akan dibangunkan surga, ya kan, istana di surga nanti. Akan dibangunkan rumah istana di surga. Ya. Maka hendaknya kita menjaga yang sunan ar-rawatib ini, qabliyah dan ba'diyah. Ini untuk menggapai apa? Mahabbatullah, agar Allah itu cinta kepada kita. Ya. Tidakkah kita senang kalau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini wa qiraatil Qur'ani.
Di antara sebab untuk mendapatkan mahabbatullah yaitu membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, selalu membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Jangan terlewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Yang ada apa? Amal saja. Nah, kita nabung ini dengan tilawatil Quran, langgengkan setiap hari, semampu bapak, semampu ibu. Mampunya 2 halaman, 3 halaman, setengah juz, ya. Kalau boleh saya sarankan, ya, kalau boleh saya sarankan, 1 hari 1 juz bisa insyaallah Bapak Ibu. Dengan niat bisa, dimudahkan sama Allah, minta pertolongan sama Allah SWT. Bisa. Bapak Ibu bisa, ya. Diupayakan, diusahakan, mujahadah, diusahakan. Bisa. Kalau Bapak Ibu 1 harinya 1 juz, 1 bulan sudah hatam, ya. 1 tahun 12 kali hatam, 10 tahun 120 kali hatam Bapak Ibu. Allahu Akbar. Hasanat itu, hasanat, ya. Maka hendaknya, ya, mari kita berlomba-lomba dalam masalah ini, ya. Jadi semuanya 3 hal itu disebutkan di sini bahwa merupakan di antara sebab-sebab untuk menggapai mahabbatullah, ya. Kemudian disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, apabila aku mencintainya, ya, mencintai hambaku tadi itu, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya, ya, yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya, ya, aku menjadi tangannya yang mana dia menggerakkan dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota tubuhnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijaga penglihatannya, tidak melihat yang haram, pendengarannya juga tidak mendengarkan yang haram, ya, tangannya juga tidak mengambil yang bukan haknya, dan kakinya juga tidak melangkahkan kepada tempat-tempat maksiat, ya. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila dia memohon kepadaku, la'utiyannahu. Nah, wala in sa'alani disebutkan di sini a'taituhu, ya. Apabila dia memohon kepadaku, meminta kepadaku, aku akan memberikan padanya. Wala in ista'adzani la'idhannahu, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah cinta pada hamba itu, ya, sehingga tatkala hamba itu minta perlindungan, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab atau tidak? Mustajab atau tidak? Mustajab. Doanya mustajab. Diistijabai sama Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadi hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, jadi untuk menggapai doa yang mustajab tadi itu apa? Yaitu apa? Yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, ya. Baik. Ikhwati azakumullah, ats-tsani, kata Imam Nawawi, yang kedua, hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Anas
radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabb-Nya azza wajal. Berarti ini adalah hadits qudsi juga. Ya, hadits qudsi juga. Qal, bahwasanya Allah Taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran," apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, shibran, ya, sejengkal, ya. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepada dia. Dhira', apa dhira' ini? Ini seujung apa itu? Jari sampai ke al-mirfaq, sampai ke siku, yaitu satu hasta. Ya, satu hasta. Ya. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, Allah Taala akan mendekat kepada dia, ya, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan apabila seorang hamba itu, ya, mendekatkan diri kepadaku dhira'an, satu hasta, taqarrabtu ilaihi minhu ba'an, aku akan mendekat kepada dia satu depa. Apa satu depa ini? Tangan gini loh. Tangan ini, tangan ini. Ini satu depa. Ya. Ini satu depa. Ya. Fa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila dia, hambaku itu mendatangi aku, ya, yamshi, dengan berlari, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berlari, ya, berlari. Jadi ikhwati azakumullah, hadis ini juga menjelaskan, ya, bahwasannya menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan yang lebih banyak. Ya, seorang hamba mendekat kepada dia dengan sejengkal, Allah lebih mendekat lagi kepada orang tersebut dengan satu hasta. Seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan satu hasta, Allah Taala akan mendekat kepada dia dengan satu depa. Ya. Dan ini juga disebutkan di sini isbatu sifatil maji' wal ityan. Menetapkan, hadis ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maji' wal ityan, Allah itu datang. Datangnya bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Yang penting Allah itu datang. Ya, datang kepada hamba itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya, mengandai-andai, jangan mengatakan bagaimana, dan jangan berkhayal bagaimana datangnya Allah. Apakah seperti datangnya si fulan kepada si alan? Tidak, ya akhi, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya sama datang, sama-sama datang, ya kan? Tapi tidak sama datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya si fulan atau si alan. Tapi kita wajib untuk, ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa, dan Rabbmu datang, ya kan? Kita yakini bahwasanya Allah itu datang pada hari kiamat nanti. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Siapa yang datang? Rabb Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat Allah, bukan. Rabb itu sendiri. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa, dan para malaikat berbaris-baris. Siapa yang datang? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Wajib kita yakini, ya kan? Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus meyakini bahwasanya Allah Taala datang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditahrif, jangan diselewengkan, jangan ditaktil, ya kan? Jangan ditakyif. Jangan menanyakan bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini, ya, kita imani, ya, sesuai Allah akan datang, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan, ya, yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis yang ketiga, ya, yang berhubungan dengan, yaitu bab mujahadah ini.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah ilman nafi' wal amal salih wa jazakumullahu khairan. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا